Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab dana pensiun yang beranggotakan saya Syahidatin Nur Azizah, Risa Wardana, dan Rizky Aprilia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dana pensiun. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki masa pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Kemudian dana pensiun merupakan kontribusi berkala dari individu, pegawai, dan majikan dalam hubungannya dengan rencana pensiun dan membayarkannya kepada ahli waris individu yang pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian jelas bahwa pengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Kemudian ada jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK atau Employer Pension Funds. Dana pensiun pemberi kerja DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun iuran pasti atau PPIP. Bagi kepentingannya, sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK atau Financial Institution Pension Funds. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bank atau perusahaan lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, dasar hukum dana pensiun. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ayat ini menganjurkan kepada umat Islam agar mereka tidak meninggalkan keturunan yang lemah, yang tidak sejahtera. Maka salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera yakni dengan menjadi peserta dana pensiun. Yang kedua, Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan hidup untuk masa depan yang baik, salah satunya melalui kesertaannya dana pensiun syariah. Selanjutnya dari hadis Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi beban bagi orang lain dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Adapun sumber peraturan dalam pengelolaan dana pensiun syariah yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang dana pensiun pemberi kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang dana pensiun lembaga keuangan. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 PMK 010 2012 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 KMK 017 1998 tentang iuran dan manfaat pensiun.
Baik, selanjutnya yaitu tentang asas dana pensiun yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang pertama yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan pengurus hukum pendirinya. Nah, maksudnya yaitu dana pensiun itu merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri serta diurus dan dikelola oleh badan pengurus yang terdapat di dalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Nah, yang kedua yaitu tentang asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, yaitu mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Nah, asas ketiga yaitu tentang asas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Nah, maksudnya ini untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana pensiun itu sendiri, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Nah, yang keempat yaitu asas kebebasan pembentuk dana pensiun. Nah, asas ini memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi tujuan penyelenggaraan dan penerimaan dana pensiun. Nah, dari sini dapat dilihat dari aspek yang pertama yaitu dua pihak atau tiga pihak. Nah, maksudnya dua pihak itu antara pemberi kerja dan karyawan, dan kalau tiga pihak itu pemberi kerja, karyawan, dan pengelola dana pensiun lembaganya. Nah, yang pertama yaitu pemberi kerja tujuannya untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu agar di masa pensiun karyawan itu dapat menikmati hasil yang telah diperoleh dari usahanya dalam bekerja di suatu perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turnover dari karyawan itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Yang kelima yaitu meningkatkan citra perusahaan sendiri. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaatnya yaitu yang pertama itu mendapatkan kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang nanti atau di masa tuanya. Nah, yang kedua yaitu memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya bagi pengelola dana pensiun itu tujuannya untuk mengelola dana. Nah, untuk mengelola dana itu pensiun memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Kemudian yang kedua itu turut membantu dan mendukung program pemerintah. Nah, kalau fungsi, kita berbicara tentang fungsi program pensiun itu bagi peserta, yang pertama yaitu asuransi atau peserta meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun sendiri. Nah, yang kedua itu tabungan. Nah, maksudnya tabungan itu merupakan suatu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan atas nama pesertanya sendiri dan dibayarkan oleh karyawan sehingga dapat dilihat setiap bulannya. Yang ketiga yaitu pensiun. Kalau pensiun itu merupakan himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya yang akan dibayarkan dalam bentuk manfaat sejak bulan pertama dia bekerja sampai mencapai usia pensiunnya sendiri. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Risa, yaitu mengenai akad dalam dana pensiun. Akad dalam dana pensiun itu ada 6, yaitu yang pertama akad hibah, yaitu pemberian dana dari pemberi kerja kepada pekerja. Yang kedua yaitu akad hibah bisyart, yaitu akad hibah baru efektif berlaku apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Yang ketiga yaitu akad hibah muqayyadah, yaitu suatu akad hibah di mana pemberi kerja itu menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat sebelum waktunya. Kemudian yang keempat yaitu akad wakalah bil ujroh, yaitu suatu akad wakalah dengan mengambil suatu ujroh, yaitu imbalan. Yang kelima yaitu akad mudorobah. Akad mudorobah itu adalah suatu akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak dana pensiun
yaitu seperti sohibul mal, pihak lain sebagai mudhorib. Kemudian keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian itu dibebankan kepada dana pensiun syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola. Yang terakhir yaitu akad ijarah, yaitu adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas dasar barang, jasa, maupun waktu tertentu dengan pembayaran ujroh. Kemudian yang kedua adalah mekanisme DPLK syariah. Mekanisme DPLK syariah, umumnya produk DPLK syariah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karyawan maupun nasabahnya. Adapun prosedur yang dilalui itu melalui 8 tahap. Yang pertama yaitu peserta merupakan perorangan atau badan usaha. Yang kedua, minimal usianya itu adalah 18 tahun. Yang ketiga, yaitu mengisi formulir pendaftaran DPLK syariah. Yang keempat, yaitu iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, seperti misalnya yaitu 100.000. Kemudian yang kelima, yaitu menyerahkan fotokopian kartu identitas diri dan keluarga. Selanjutnya yaitu membayar biaya pendaftaran. Yang ketujuh yaitu membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa. Yang terakhir yaitu memenuhi semua akad yang telah ditetapkan oleh DPLK syariah. Adapun karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan. Selanjutnya yang kedua yaitu selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa. Yang terakhir yaitu manfaat dana pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Sedangkan karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain ada 3. Yang pertama yaitu berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam suatu ketentuan tersebut. Yang kedua yaitu selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuransi jiwa. Yang ketiga yaitu manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar yang pertama yaitu manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun. Kemudian yang kedua yaitu total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun. Selanjutnya, para peserta DPLK syariah memiliki beberapa hak antara lain, yaitu yang pertama, menetapkan sendiri usia pensiun pada umumnya, yaitu sekitar antara 45 sampai 65 tahun. Yang kedua, yaitu bebas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi. Yang ketiga, yaitu melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, yang keempat yaitu menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya. Selanjutnya, yang keenam yaitu memilih perusahaan asuransi jiwa guna memperoleh pembayaran dana pensiun bulanan. Yang ketujuh yaitu mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain. Dan yang terakhir yaitu memperoleh manfaat dana pensiun. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengenai kendala perkembangan dana pensiun. Kendala ini harus diakui bahwa perkembangan dalam dana pensiun relatif tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. Hal ini terjadi diantaranya disebabkan dengan minimnya hubungan antara strategi dan regulasi. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu dalam konteks strategi pengembangan industri lembaga keuangan syariah ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah untuk memiliki dan masuk dalam roadmap strategi perkembangan masing-masing industri. Dana pensiun belum disentuh sedikitpun dalam kebijakan dan strategi industri dana pensiun tahun 2007 sampai 2011. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan investasi langsung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yaitu tentang dana pensiun. Selama ini dana pensiun keuangan DPLK syariah mengeluhkan tentang produk investasi terkait mudharabah muqayyadah.
yang berpotensi besar tidak dapat dimasuki oleh DPLK Syariah. Produk Mudharabah Muqayyadah merupakan produk bank syariah berupa investasi di bidang properti atau infrastruktur dengan nilai proyek yang sangat besar. Selama ini Bank Syariah kesulitan membiayai produk tersebut karena terbentuk dengan batas maksimum pemberian kredit BMPK. Hal ini menjadi peluang investasi yang menarik bagi DPLK Syariah. Jika dana pensiun syariah masuk, berpotensi mendapat bagi hasil mencapai antara 20-30% dari return investasi jenis ini. Kemudian yang ketiga yaitu dalam konteks regulasi. Jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah adalah banyak memiliki sebuah peraturan, baik berupa Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia, dana pensiun syariah belum termuat dalam Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana hanya Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perasuransian yang sudah mengesahkan lembaga perbankan syariah maupun asuransi syariah. Namun dana pensiun syariah sudah memiliki fatwa, yaitu fatwa DSN MUI nomor 28 DSN MUI 2013 tentang dana pensiun syariah, termasuk dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Sekian penjabaran video dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.